sore, jumpa lagi di channel YouTube Obed Dumaidi. Terima kasih kepada teman-teman semua masih setia dalam menyaksikan channel YouTube ini. Mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, and share video-video dari channel YouTube ini agar channel YouTube ini dapat berkembang. Oke teman-teman, setelah beberapa pekan sebelumnya kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar leapfrog geo di dalam menampilkan data drill hole, kemudian impor data drill hole, lalu kita memvalidasi, kemudian kita mempelajari visualisasi lubang bor dalam menampilkan kadar-kadar asai, kemudian menampilkan litologi. Kita sudah pelajari pada season 1. Nah, pada season 2 ini teman-temannya ya, kita akan lanjut lagi bagaimana kita mempelajari dasar-dasar leapfrog geo di dalam pemodelan geologi. Nah, pemodelan geologi di sini saya akan coba berbagi bagaimana kita membuat model geologi dari data lubang bor yang sudah saya siapkan. Dalam hal ini ada beberapa litologi yang akan kita buat di sini. Nah, tetapi sebelumnya teman-temannya saya coba menampilkan dulu dasar-dasar dari konsep pemodelan geologi di leapfrog agar kita bisa memahami sedikit konsepnya, bagaimana cara leapfrog dalam memodelkan geologi sesuai dengan kondisi litologi yang ada di dalam data lubang bornya. Saya siapkan sedikit penjelasannya. Di desktop. Oke, ini teman-teman ya, konsep dasar leapfrog. Jadi di dalam leapfrog sendiri kita harus memahami konsep dasar dari leapfrog ini, dimana di dalam kita mempelajari pemodelan geologi di leapfrog itu kita akan menggunakan metode implisit di dalam software leapfrog. Jadi metode implisit sendiri itu mengacu pada pembuatan permukaan secara cepat dan otomatis, seperti litologi, kemudian kemiringan batuan, lalu struktur, patahan, lalu ada perubahan-perubahan, di mana metode implisit ini menggunakan algoritma komputer yang dibangun langsung dari kombinasi data terukur dan interpretasi pengguna. Jadi di dalam pemodelan implisit ini dia mengacu kepada fast radial basis function yang dirancang dan dikembangkan oleh Sequent, di mana FFRB ini menggunakan fungsi matematika tunggal, yaitu di mana mendeskripsikan data sampel yang tidak beraturan dan tidak seragam serta merekonstruksi permukaannya. Jadi artinya sederhananya itu dia memakai ilmu matematika ya dalam memodelkan geologi, di mana dia menghubungkan data-data titik-titik kontak di dalam litologi tersebut. Oke, kemudian kita lanjut radial basis function ini
konsep yang dibangun oleh implicit modeling ya teman-teman, yaitu tadi memakai algoritma matematika seperti Kriging, di mana RBF ini menghasilkan fungsi yang memodelkan data yang kita ketahui dan data-data yang kita tidak ketahui, begitu. Oke, lanjut teman-teman, dimana pada software Leapfrog ini suatu tubuh batuan atau tubuh biji itu didefinisikan berdasarkan kontaknya dengan batuan lainnya. Nah, dalam di Leapfrog sendiri itu kita akan menemukan yang namanya surface kronologi, di mana di dalam surface kronologi itu tempatnya kita modelkan suatu model geologi. Nah, misalnya saya contohkan di sini, kita buka aplikasi ini Leapfrog. Nah, di dalam pohon project ini ada disediakan tools geological model. Nah, nanti itu di dalam geological model itu ada nanti di situ tools di dalam kita memodelkan ke model geologi sesuai dengan kondisi dari proses terjadinya kondisi geologi di daerah proyek kita, gitu. Di dalam Leapfrog sendiri ada beberapa tipe dari pemodelan geologi. Nah, ada 4 yang utama, yang setahu saya ada 4. Itu ada deposit contact surface, di mana tipe ini akan membuat tubuh baru yang confirm terhadap tubuh yang berumur lebih tua. Ini model deposit, ini pengendapan ya teman-teman. Kemudian ada erosi contact surface. Erosi ini tipe ini akan memotong kontak surface atau kontak permukaan yang berumur lebih tua darinya. Erosi. Kemudian ada intrusi teman-teman tahu sendiri ya, tipe ini menerobos litologi yang lebih tua dan menggantinya dengan tubuh intrusi. Nah, kemudian vein contact surface. Nah, ini tipe vein ini, tipe kontak ini akan mengganti litologi yang lebih tua, tubuh tabular vein ya, dimana vein ini bisa dibagi lagi dalam 2 bidang, ada yang hanging wall, ada yang footwall. Nah ya, teman-teman bisa lihat pada program Leapfrog ini, dimana kita dalam memodelkan tubuh batuan itu, tubuh geologi itu kita membagi dalam beberapa sistem. Yang ini teman-teman ya, ada deposit, ada erosi, kemudian ada intrusi, ada vein. Nah, ini ada tools tambahannya, ada structural surface, kemudian vein system, lalu stratigraphy. Perbedaan antara tipe kontak, ini ada deposit, ya. Kita lanjut ya teman-teman. Tadi kita sudah mempelajari tipe-tipe kontak yang ada di Leapfrog. Nah, tadi seperti saya jelaskan, ada tipe deposit contact surface. Ini artinya kondisi litologi yang mendepositkan material baru mengalasi batuan yang lebih tua. Nah, ini contohnya teman-teman, bisa dilihat dari gambar. Tipe deposit ini seperti ini, yang warna merah, yang warna orange, kemudian kuning. Ya, biasanya tipe deposit ini untuk batuan-batuan sedimen pengendapan, begitu teman-teman ya. Tipe-tipe batuan yang pengendapan, tools ini yang dipakai begitu di dalam memodelkan dari
litologi tersebut. Nah, ini dari sini kemudian akan terjadi seperti ini. Kemudian erosi teman-temannya, tipe erosi ini, erosi kontak surface ini dimana kontak ini akan memotong litologi yang sudah ada. Jadi misalnya erosi ini menggantikan dengan litologi lain. Nah, bisa lihat di warna ungu ini teman-temannya, ini adalah tipe erosi dimana kita misalnya sudah membuat tipe deposit, lalu di lapangan kita menemukan tipe batuan yang mengerosi begitu. Nah, makanya terus ini yang dipakai. Kita modelkan dulu yang deposit, lalu kita bisa modelkan lagi yang erosi begitu. Dia akan nanti otomatis mengerosi dari batuan yang sudah kita buat sebelumnya, mengganti ya teman-teman yang sudah ada, atau memotong litologi yang sudah ada dalam bentuk pengendapan seperti ini. Nah, selanjutnya intrusi teman-teman. Intrusi, nah, teman-teman pasti tahu lah bahwa kontak ini akan mengganti litologi yang sudah ada dengan tubuh intrusi. Nah, ini batuan-batuan buku ya, seperti ya batuan-batuan intrusi lah teman-teman. Bisa misalnya di lapangan kita sudah jumpai batuan deposit, lalu batuan yang erosi, nah baru kita buat yang tipe intrusi teman-teman, seperti itu ya, kita gunakan terus intrusi. Kemudian ada vein kontak. Nah, vein ini ya seperti tahulah vein begitu ya, ini modelnya sendiri juga dia. Ini terakhir biasanya kita buat dia vein ini. Kemudian ini vein adalah kontak mengganti litologi yang sudah ada dengan vein, di mana vein tersebut didefinisikan berdasarkan bidang hanging wall dan footwall-nya. Nah, nanti teman-teman kita bisa bagilah begitu. Oke, selanjutnya ada di dalam folder geological modeling itu yang di sini teman-teman ya. Ini folder geological modeling ini nanti ada sub foldernya itu, dimana sub folder itu ada folder boundary, dimana folder boundary ini mendefinisikan seberapa besar model yang dibuat, baik panjang, lebar maupun kedalaman. Kemudian file system merupakan tempat menampung semua sesar yang dipergunakan pada model geologi. Lalu litologi yaitu folder untuk unit litologi yang didefinisikan. Nah, kemudian surface kronologi, pada folder ini hubungan kronologi pembentukan tiap tubuh batuan didefinisikan dari yang paling muda sampai yang paling tua. Kemudian output volume merupakan output utama dari geological modeling, berupa beberapa tubuh batu yang sudah berhasil dimodelkan. Jika pemodelan tidak berhasil, output volume dari tubuh tertentu tidak akan muncul di folder ini. Begitu ya teman-teman. Oke, kita mulai saja untuk pemodelannya. Jadi kita sudah punya kita sudah punya contoh data. Nah, ini data yang saya pakai ya teman-teman. Ini saya coba buka untuk kasih lihat. Nah, ini ada geologi. Nah, ini teman-teman ada data geologi, nanti akan kita modelkan. Di sini ada vein, kemudian ada dike, lalu ada overburden, kemudian ada deposit, lalu ada intrusi. Jadi semua model kita akan coba modelkan di pada latihan kali ini. Oke, kita buka software Leapfrog, kemudian kita panggil ya data geologi. Nah, kita add data geologi, ini saya sudah bikin tadi. Nah, ini data geologi yang sudah kita buat tadi. Dia punya ada tabelnya teman-teman, ada simple litologi, kemudian ada stratigrafinya. Nah, bisa kita lihat. Nah, ini ada kolom stratigrafinya, kemudian ada simple litologinya teman-teman ya. Jadi kita akan modelkan di stratigrafinya nanti. Oke, lanjut. Nah, untuk pemodelan geologi sendiri, tahapan pemodelan geologi sendiri kita akan coba, yang pertama itu kita akan coba mengelompokkan data drill hole-nya menjadi data litologi.
litologi agar nanti kita mudah dalam menganalisa begitu ya. Jadi pertama kita kelompokkan dulu litologinya. Jadi misalnya menggunakan kode tertentu agar sebelum kita membuat model akan lebih bermanfaat jika mengelompokkan beberapa kode litologi menjadi satu, seperti itu. Nah, pengelompokan litologi menambahkan kolom baru ke dalam interval dan kemudian dapat menggunakan kolom data baru ini untuk dijadikan model. Kolom data asli tidak akan berubah dan masih tersedia untuk dimodelkan jika diperlukan. Jadi langkahnya itu 2000 years later. Nah, setelah itu selesai teman-teman. Kita sudah mengelompokkan dari ke masing-masing litologi ini. Klik OK. Teman-teman. Nah, untuk melihat teman-teman bisa klik di sini di tampilan bawah ini akan muncul grup baru. Di sini ada grup lito. Ini yang kita modelkan tadi. Nah, legendanya juga sudah berubah. Jadi teman-teman tinggal lihat di sini tuh ke hasil dari kita kelompokan tadi, seperti itu. Selanjutnya oke, sampai di sini ya teman-teman kita untuk memodelkan mengelompokkan dari litologi. Pada video berikutnya kita akan coba membuat interval selection, bagaimana kita menyeleksi beberapa unit dari data yang kita punya. Oke, terima kasih, sampai jumpa pada video selanjutnya.